Evangelis Muhammad Kece. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah sebelum membahas wahyu yang diturunkan, yang dibuka di Gua Hiro, saya ingin sampaikan dulu bahwa orang yang dekat dengan Allah, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Ini dia ayatnya. Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 45 yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمته منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ini kalau bahasa Indonesianya begini. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, yaitu firman darinya, dari Allah, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Oh, firman Allah, Isa Al-Masih, terkemuka dunia akhirat, Isa Al-Masih. Orang yang dekat dengan Allah namanya juga Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Jadi keliru saudara mengikuti Muhammad. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad dekat dengan Allah. Saya berani jamin, berani bayar 1 juta kalau ada ayatnya Muhammad bin Abdullah dekat dengan Allah. Bahkan Muhammad ketemu saja dengan Allah, tidak. Mari bangsa Indonesia jangan keliru. Cintailah Isa Al-Masih yang dekat dengan Allah, terkemuka dunia akhirat. Ini sangat jelas ayatnya di Al-Quran. Coba kita tampilkan ya, agar jelas. Tampilkan supaya Muhammad Kece itu berbicara, itu pasti ya. Ini dia ayatnya. Kita share dulu. Nah, ini dia ayatnya. Ini sangat jelas. Itu qalatil malaikat ya. Tadi ini jelas. Orang terkemuka dunia akhirat dan didekatkan kepada Allah namanya Isa Al-Masih. Jelas? Saudara mau ikut Isa Al-Masih atau ikut siapa? Ikut Muhammad pasti rugi di akhirat. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, di ayat yang 55-nya di sini dikatakan, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa jailul ladzina tabauka wa fawqa ladzina kafaru alladzina kafaru ila yaumil qiyamah ilayya marji'ukum fahkum bainakum bima kuntum bihi tahtalifun. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, ini Allah yang berfirman langsung, wahai Isa, hei Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisih padanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini mengatakan hanya Isa dan pengikutnya kembali kepada Allah. Hanya Isa yang dibersihkan oleh Allah, yang lain tidak. Hanya Isa dan pengikutnya yang akan masuk surga. Kalau saudara ingin masuk surga, yuk ikuti Isa Al-Masih. Ini tertulis di Quran. Ini tertulis di Quran. Kalau Quran menulis seperti ini, yang beriman kepada Al-Quran punya kepastian masuk surga. Saudara yang dikasih Tuhan, kemana tujuan saudara? Isa dekat dengan Allah.
Isa dan pengikutnya kembali kepada Allah. Maukah saudara kembali kepada Allah? Maukah saudara diselamatkan oleh Allah? Kalau saudara mau diselamatkan oleh Allah, yuk ikuti Isa Al-Masih, ikuti Yesus. Jangan takut, ikut Yesus, pasti diselamatkan. Ikut Muhammad, pasti saudaranya jin. Sebagaimana dikatakan Quran surat 72 Al-Jin ayat yang ke-19 yang berbunyi wa annahu lamaqama abdullahi yadun kadu yakununa alaihi libada, dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembahnya, hamba Allah di sini Muhammad berdiri menyembahnya, mendirikan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi Nabi yang didesak-desakin kerumuni jin adalah Muhammad. Coba kita share ya ayatnya, biar tidak dianggap Muhammad kece mengada-ada. Ya, ini dia. Nah, Nabi yang dekat dengan jin Muhammad, namanya Muhammad bin Abdullah. Kalau mendengar ini orang cerdas pasti langsung nyadar, langsung minta baptis ini. Muhammad ini berkawan dengan jin. Ini ayatnya. Muhammad ini berdesakan dikerumuni jin. Ya, kemana jin itu akan dikembalikan? Oke, kita lihat ayatnya, saudara. Jin akan dibawa kemana? Nah, kita lihat surat 19 Maryam ayat yang ke-68. Kemana jin itu membawa manusia? Fa rabbika lanansurannahum wa sayatin thumma lanuhdiranahum haulan jahannama jisiya. Kalau dilantunkan enak baca Quran, tapi kalau mengerti artinya, maka demi Tuhanmu pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam. Datang akan dikirim ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Lalu bagaimana ayat 71-nya dikatakan di sini? Wa in minkum illa wariduha kana la rabbika hatman makdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Coba masuk neraka sudah dapat kepastian. Waduh, ngeri saudara. Masuk neraka sudah dapat kepastian. Kemana jin itu akan membawa manusia? Ke neraka. Muhammad dekat dengan jin. Jin itu akan membawa ke neraka. Sebagaimana dijelaskan lagi, bagaimana ciri-ciri jin? Ya, ciri-ciri jin itu begini. Nah, ini dia. Inilah ciri jin. Saya bacakan. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Nah, saudara para dukun menggunakan jasa-jasa jin, saudara itu nanti kembalinya ke neraka jahanam bersama manusia yang penyembah jin itu. Siapa yang dikerumuni jin tadi? Muhammad bin Abdullah. Muhammad itu dekat dengan jin. Bongkar oleh Muhammad Kasih. Nggak ada itu Muhammad Nabi Agung. Yang Nabi Agung itu Isa Al-Masih. Yang tadi jelas ya, terkemuka dunia akhirat itu Isa Al-Masih. Nah sekarang jin akan mengisi neraka jahanam. Bagaimana ciri mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu memiliki hati tapi tidak punya peri kemanusiaan. Tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Tuhan. Hati ada, wujudnya manusia, tapi tidak punya peri kemanusiaan. Contoh, Muhammad Kece siaran, dierorkan laptopnya. Terus mereka mengajak jadi radikalisme, melawan pemerintah. Itu punya hati tapi tidak punya peri kemanusiaan. Meledakkan bom di gereja katedral, meledakkan bom di Bali. Itu yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok jin. Kalau ada yang kepanasan, ada hubungan apa dengan jin? Kalau saudara manusia nggak perlu kepanasan. Muhammad Kacik kan cuma mengingatkan. Itu ciri-ciri yang punya sifat jin itu begitu. Tidak punya peri kemanusiaan. Membunuh, membinasakan, gereja sedang berdoa, diobrak-abrik, dibubarkan. Cara seperti yang kejadian di Jonggol dan di Bogor dan di Kabupaten Bekasi. Itulah sifat-sifat jin, merasa paling benar.
Orang lain salah, orang lain dikafir-kafirkan, padahal dirinya sendiri belum tentu masuk surga. Inilah sifat jin. Ya, walakum ayun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata tetapi tidak melihat. Sudah jelas di sekeliling banyak orang yang meninggal karena corona. Dibilang, oh corona itu tidak ada, itu politik pemerintah, politik bisnis. Gak nyadar agama Islam itu sendiri politik bisnis untuk mendatangkan devisa negara kepada negara Arab. Pada gak mikir ya orang Indonesia. Kasihan. Agama Islam ini agama politik. Politik cari makan. Otak orang Arab itu memang cerdik seperti ular beludak. Bagaimana caranya negara padang pasir tapi bisa mendatangkan jeruk, mendatangkan buah-buahan, mendatangkan berbagai macam buah-buahan, ada kangkung, ada kacang panjang. Dia dengan cara apa? Menawarkan cerita-cerita, dongeng-dongeng yang ada di Arab. Orang Indonesia aja yang mau dibohongin ya oleh Arab. Walahum adanul yasmauna biha. Mereka itu punya telinga tapi tidak mendengar firman Tuhan. Punya telinga, tapi Muhammad Kaca teriak-teriak menyampaikan bahwa penyelamat itu Yesus, nabi yang benar itu Isa Al-Masih, nabi Allah itu Isa Al-Masih, utusan Allah itu Isa Al-Masih, tidak mau dengar. Nah itu mereka tertulis di surat Al-Baqarah, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bisu, tuli, tidak mendengar. Mereka tidak akan kembali kepada Allah. Mereka akan kembalinya ke neraka. Kalau saudara punya telinga, dengarlah. Ini seruan Muhammad Kace kepada seluruh bangsa di Indonesia khususnya dan juga seluruh dunia. Yang mau mendengar pasti diselamatkan. Orang cerdas pasti segera meninggalkan ajaran Muhammad. Jangan sampai saudara seperti binatang, tersesat dan pelupa. Ulaika kal an'am bal hum adalu ulaika humul ghafilun. Jangan mereka seperti orang binatang tersesat, mencari ke kuburan, ke keramat, ke para wali, ke nabi, setiap tahun datang ke Arab, naik ke Gunung Gua Hiro, melihat bekas perang Nabi Muhammad, perang Badar, terus kuburannya diciumin, diminyakin, dan lari-lari ke keramat-keramat. Nah itu namanya tersesat mereka itu. Mereka itu karena apa? Lupa bahwa Allah menurunkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah menurunkan ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil. Bukan di dalam hadis. Umat Islam ini tersesat karena mengikuti ajaran hadis. Ajaran kitab kuning. Ajaran ulama-ulama Arab. Itu yang membuat bangsa Indonesia tersesat. Begitu ya. Ini ayatnya jelas. Bahwa jin akan memenuhi neraka dan manusia yang menyembah jin. Jadi siapa yang mengikuti jin, itulah yang akan tersesat.